Bapa yang bertahta di kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama putramu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami siap Bapa untuk mendengarkan firman-Mu, untuk diisi oleh firman-Mu Bapa di surga. Bapa, curahkan Roh Kudus-Mu dan berfirmanlah kepada kami semua Bapa untuk kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Pada saat saya datang kemari pagi hari ini, kami berangkat dari Bandung. Sebetulnya ada isi hati saya yang saya ingin curahkan. Tapi ngomong-ngomong, boleh nggak ya pendeta curhat? Kayaknya boleh ya. Ini sebetulnya ada hubungan dengan keadaan kita sekarang. Kita sedang diselimuti oleh pandemi. COVID-19 satu demi satu mengambil kehidupan dari orang-orang yang bahkan dekat di dalam hati kita. Satu demi satu. Beberapa hari yang lalu ada salah satu jemaat berkomunikasi dengan saya. Bapak Pendeta, berdoa dong untuk saya. Saya saat ini sedang dirawat di rumah sakit, Pak Pendeta. COVID-19 sudah masuk ke dalam paru-paru saya. Teman saya itu. Dan kami berdoa. Ada juga yang berbicara, Pak Pendeta, karena COVID-19 ini kami mulai kehilangan pendapatan kami. Income kami berkurang, bahkan sampai ke titik kami tidak memiliki income lagi. Pak Pendeta, tolong dong berdoa untuk kami. Karena ketidakadaan income ini mempengaruhi kesehatan rohani kami, Pak Pendeta. Kami menderita, kami bahkan lemah, semakin lemah di dalam iman kami. Kami juga berdoa untuk jemaat itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Kita harus mengakui bahwa hal seperti ini sedang terjadi di sekeliling kita. Bahkan di keluarga kita masing-masing. Tapi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, hari ini firman Tuhan akan mengingatkan kepada kita bahwa Tuhanlah yang berkuasa. Tuhanlah yang bertahta di kerajaan surga. Dan mahkota masih milik Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Amin. Jadi COVID, jadi kehilangan pekerjaan, sakit penyakit, bukan masalah bagi Tuhan. Dan kita anak-anak Tuhan harus mengamini hal itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Mari sekarang kita masuk ke dalam firman Tuhan. Kita akan melihat dari Yohanes 5. Yang akan kita bicarakan di dalam konteks nanti adalah dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Tapi untuk pembacaan firman Tuhan kali ini hanya beberapa ayat saja yang saya ingin kita semua membacanya bersama-sama. Untuk bisa membacanya Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, siapkan Alkitab Anda. Mari ambil Alkitab itu, dan untuk menghormati firman Tuhan, mari kita semua berdiri. Yang ada di rumah berdiri. Kalau nyupir mobil jangan berdiri ya. Yang ada di rumah silakan berdiri. Kita akan mulai membaca dari ayat yang ke-6 dari Yohanes 5 tadi. Saya akan bacakan. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Selanjutnya adalah dari ayat yang ke-8. Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Kemudian satu lagi kita akan melihat dari ayatnya yang ke-14. Kemudian Yesus bertemu dengan dia di dalam bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Mari silakan duduk. Kita akan mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Tuhan kita melalui Roh Kudus-Nya, melalui hamba-Nya pada hari ini. Judul daripada khotbah saya pada pagi hari ini adalah Who Was the Man at the Pool? Kalau kita melihat kalimat who was the man at the pool, di dalam bahasa Inggrisnya, minimal American English, itu bisa dibaca dengan dua cara. Yang pertama adalah yang saya bacakan tadi. Who was the man at the pool? Cara yang kedua adalah who was the man at the pool? Yang satu the man, yang satu the man at the pool.
Apa bedanya? Mari kita lihat. Who was the man in the pool adalah pertanyaan dari banyak orang yang membaca nas ini, Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Kita tahu bahwa di konteks nas ini keadaannya adalah di kota Yerusalem. Di kota Yerusalem itu ada gerbang-gerbang. Salah satu pintu gerbangnya adalah pintu gerbang domba. Dan di dekat pintu gerbang domba itu ada sebuah kolam yang dinamakan oleh orang-orang Ibrani pada saat itu Bethesda. Dan di kolam Bethesda ini ada 5 serambi yang di dekat kolam itu. Jadi di serambi itu ada tutupnya, terus ada 5 serambi. Dan disitulah banyak orang berkumpul di dalam serambi itu. Di bawah serambi itu di sekitar kolam. Nah, kita akan melihat who was the man at the pool? Siapa sajakah orang-orang yang ada di sekitar kolam itu? Nah, kita tahu di Alkitab menyebutkan minimal ada 5 orang di sekitar. Tapi kita tahu lebih dari 5 macam orang di situ. Ada orang buta, sebagaimana dibilang di ayat 3. Ada orang timpang, ada orang lumpuh. Dan orang-orang ini menantikan goncangan air di kolam. Nah itu kalau kita baca nanti di rumah selengkapnya dari ayat 1:16. Nah orang-orang ini adalah the man yang buta, the man yang timpang, the man yang lumpuh. Ingat kita masih the man. Lalu di ayat yang kelima kita lihat ada orang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Dia tidak berdaya, dia bergantung pada orang lain. Dia diberkati orang di dalam tanda kutip, tapi dia si orang yang 38 tahun sakit ini bahkan tidak peduli kepada orang di dalam tanda kutip yang sudah memberkatinya itu. Dia tidak tahu siapa orang itu, dia tidak tahu namanya. Malahan si orang yang barusan diberkati tadi dengan kesembuhan membahayakan orang dalam tanda kutip yang sudah memberkati dan menyembuhkannya itu dengan mengadukan si orang ini kepada orang Yahudi. Itu ada di ayat 15 dan 16. Orang yang sudah 38 tahun ini adalah the man. Masih the man. Kapan the man-nya Pak Pendeta? Tunggu kita lihat. Kemudian orang lain lagi yang ada di sekitar kolam itu adalah orang-orang Yahudi. Di ayat 10 ada orang-orang Yahudi yang berkata kepada si orang yang 38 tahun sakit tadi yang sudah disembuhkan. Siapa yang berani melakukan ini di hari Sabat? Nah kita tahu orang-orang Yahudi ini di ayat 10 dikatakan kita bisa melihat secara tersirat bahwa dia si orang-orang Yahudi ini hanya mementingkan sudut pandangnya sendiri dan dia lakukan itu dengan kaku sekali. Jadi kalau sudut pandangnya bilang agamaku bilang seperti ini, aturan norma-norma sosialku bilang seperti ini, maka setiap orang yang masuk ke dalam di dalam society-ku, di dalam komunitasku, maka dia harus ikut aturan ini. Siapa melanggar sedikit harus dihukum. Itu orang-orang Yahudi. Dan orang-orang Yahudi ini di ayat 16 dan 18 kita melihat dia berusaha menganiaya bahkan membunuh orang dalam tanda kutip, karena orang dalam tanda kutip itu berbeda sudut pandang dengan si orang Yahudi itu. Ini adalah the man, bukan the man, itu adalah the man, masih the man. Nah sekarang kita lihat, saya bilang tadi bisa dibaca who was the man at the pool. Nah kita lihat ada satu orang, dia special, dia ada
itu boleh dibilang sama, ada persamaannya. Mari kita dengarkan lagi apa yang dikatakan Tuhan Yesus mengenai mujizat ini, mengenai tanda-tanda. Di Matius 12 ayat 39 dan 40 yang kemudian juga masuk di Matius 6 ayat 16-4. Di situ dikatakan bahwa angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Bapak Ibu yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Inilah mujizat yang Tuhan mau kita semua berkonsentrasi kepada pada saat kita percaya kepada Tuhan Yesus. Oke, mujizat-mujizat yang lain Tuhan Yesus melakukan itu. Tapi mujizat yang Tuhan Yesus mau kita perhatikan, kita masukkan di dalam hati, yang kita jadikan landasan dari kepercayaan kita adalah yang barusan saya baca tadi dari Matius 12 ayat 39 dan 40. Di situ Tuhan Yesus menggambarkan, pada saat itu Tuhan Yesus belum melakukan atau mengalami mujizat ini. Makanya dia berbicara ke orang-orang itu bahwa yang akan dilakukan oleh Tuhan, mujizat yang luar biasa, diberi tanda melalui kitab Yunus. Yaitu Tuhan Yesus akan mati di kayu salib, dikuburkan, dan 3 hari kemudian bangkit. Dan dari situlah dosa-dosa diampuni. Kehidupan kekal terjadi. Itu mujizat yang Tuhan mau kita semua perhatikan sebagai anak-anak Tuhan. Jadi, who was the man at the pool? He's Jesus. Namanya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang melihat orang yang 38 tahun lamanya berbaring sakit dan hatinya tersentuh, terenyuh. Dia dekati orang itu dan dia berkata, maukah engkau sembuh? Tuhan Yesus yang kemudian berkata kepada orang itu, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tuhan Yesus yang bukan hanya peduli dengan kesehatan jasmani daripada si orang itu, tapi juga kesehatan rohaninya yang kemudian dia berkata, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Ini Tuhan Yesus sedang berbicara mengenai kesehatan rohani daripada si orang yang 38 tahun sakit tadi yang sudah disembuhkan. Bapak Ibu saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Itulah renungan firman Tuhan pada hari ini. Nah sekarang saya mau kita semua melihat ke diri kita. Ingat tadi orang buta, orang timpang, orang lumpuh, yang menantikan tanda-tanda mujizat. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, itu mungkin kita sendiri. Itu mungkin adalah orang-orang yang kita kenal di dalam kehidupan kita. Kita ingat orang yang sakit 38 tahun tadi lamanya, yang tidak berdaya, yang bergantung pada orang lain, yang diberkati orang, tapi dia tidak peduli dengan siapa yang memberkati dia, bahkan tidak tahu dia sedang diberkati dan sudah diberkati. Bukan hanya itu, dia malah membahayakan orang yang diberkati. Orang itu mungkin kita sendiri. Mungkin orang-orang yang dekat dengan kita di dalam kehidupan kita. Ingat orang-orang Yahudi tadi yang hanya mementingkan sudut pandangnya, pokoknya aturan mainku seperti ini. Pokoknya di dalam komunitas aku inilah yang diikutin. Orang lain mau masuk tidak ikut aturan komunitas maka dia harus dipersekusi. Ingat itu, orang itu mungkin kita sendiri juga loh Bapak Ibu, saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Mungkin orang-orang yang dekat di dalam kehidupan kita, bahkan mungkin orang tua kita sendiri yang seperti itu. Nah kita bisa relate, ini banyak di antara kita yang bisa relate dengan hal ini. Nah kita tahu bahwa teman-teman kita sendiri, mungkin suami kita, mungkin istri kita, mungkin anak kita sendiri adalah termasuk di antara ketiga golongan tadi, orang-orang yang tidak berdaya tadi.
Tapi Bapak Ibu saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, jangan khawatir. Firman Tuhan menunjukkan bahwa ada the man at the pool. His name is Jesus. Jesus ada in the pool. Jesus akan mengatakan kepada orang-orang ini, maukah engkau sembuh? Yesus akan mengatakan, bangunlah dan angkatlah tilammu dan berjalanlah. Yesus akan mengatakan, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Pak Pendeta, itu kan di Alkitab. Itu kan zaman dulu, waktu itu ada Bethesda, sekarang kagak ada lagi Bethesda itu. Mana serambinya? Where is Jesus di dalam kehidupan saya sehari-hari? Pak Pendeta, gak relevan yang Pak Pendeta bicarakan. Baik, mari kita kembali ke firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Saya tahu di antara kita-kita yang menyaksikan pada kesempatan kali ini, banyak yang adalah anak-anak Tuhan yang sudah lahir baru, sungguh-sungguh memuliakan Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari, sungguh-sungguh melayani di gerejanya, melayani di tempat dia bekerja, melayani Tuhan ya. Melayani di tempat dia bekerja, melayani keluarganya. Banyak di antara kita yang sekarang sedang memperhatikan firman Tuhan yang sedang disampaikan ini. Dan salah satu firman Tuhan itu mengatakan, pada saat kita menerima Yesus sebagai juru selamat dan penebus dosa kita, Roh Kudus Yesus, Roh Kudus Allah masuk ke dalam kita, berada di dalam kita. Amin. Itu artinya apa? The man at the pool is here today. Si orang yang namanya Yesus itu hari ini ada bersama kita. Ada di keluarga kita, ada di tempat kita bekerja, ada di gereja kita, ada di kelompok-kelompok kecil. Di mana anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan ada. Dalam bentuk Roh Kudus. Di dalam kita. Today, He is here. Hari ini Yesus ada dan dia datang kepada semua yang memerlukan, termasuk 3 orang golongan tadi yang kita barusan bicarakan, melalui kita semua anak-anak Tuhan. Amin. Itu harus kita amini dulu dan kita yakinin. Lalu sebagai anak-anak Tuhan, di mana kita membawa Yesus yang at the pool, Bethesda, di 5 serambi tadi, di dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana menurut Alkitab, Pak Pendeta? Yaitu kita sebagai anak-anak Tuhan yang adalah pengikut Yesus, pertama harus memberikan kesaksian akan Yesus. Bersaksilah bahwa Yesus adalah Yesus yang menyembuhkan orang yang sudah 38 tahun sakit. Bahkan di antara saya sendiri, keluarga saya sendiri ada orang sakit, tidak ada harapan. Yesus menyembuhkan. Bersaksilah hai anak-anak Tuhan bahwa Yesus itu adalah Yesus yang mengubah air menjadi anggur, yaitu mujizat, yaitu tanda tadi. Bahkan kejadian itu terjadi juga di dalam kehidupan kita sendiri. Bapak Ibu, saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dan bersaksilah sebagai pengikut-pengikut Yesus akan tanda atau miracle atau mujizat utama yang tadi dikatakan oleh Tuhan melalui kitab Yunus, bahwa Yesus sudah mati di kayu salib untuk dosa kita dan Anda semua. Dan selama 3 hari tidur, masuk, mati di dalam kuburan. Kemudian 3 hari kemudian bangkit dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana dia akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Bersaksilah akan itu, Bapak Ibu saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Dan jangan lupa bersaksi juga, firman Tuhan mengatakan kita semua berdosa. Dan kalau kita bertobat, kita terima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan, maka dosa kita akan diampuni dan kita akan memperoleh kehidupan yang kekal. Dan firman Tuhan juga menunjukkan supaya kita menjadi the man yang hidup pada hari ini melalui Roh Kudus yang ada di dalam kita. Kita harus meneladani tindakan-tindakan Yesus.
Teladanilah apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Lihatlah sekeliling kita. Pada saat kita melihat anak kita sendiri, dia belum terima Tuhan Yesus. Hidupnya agak tersendat-sendat. Hatinya penuh dengan ketidaksukacitaan. Anak kita sendiri, Bapak Ibu, saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Bersedihlah. Terbebanlah akan anak kita sendiri. Atau yang kita lihat suami kita sendiri bahkan. Atau istri kita. Atau orang tua kita yang belum kenal Tuhan Yesus. Terbebanlah, bersedihlah atas mereka yang belum kenal dengan Tuhan Yesus. Dan berdoalah. Berdoalah terus. Dan kita jangkau orang itu seperti Tuhan Yesus mengatakan waktu itu. Maukah engkau sembuh? Engkau berdoa untuk anakmu. Engkau berdoa untuk istri dan suamimu. Berdoa untuk orang tuamu. Berdoa untuk orang-orang di sekelilingmu yang masih belum kenal Tuhan Yesus. Berdoalah terus dan engkau jangkau mereka. Datang pada mereka dengan kasih. Seperti Tuhan Yesus datang tadi menemui orang sakit yang sudah 38 tahun tadi. Dan dengan hati yang tersentuh, terenyuh. Engkau tanya pada mereka, maukah engkau sembuh? Maukah engkau memperoleh kehidupan kekal? Maukah engkau mengetahui dan menerima siapakah Tuhan sebenarnya? Setelah itu Bapak Ibu saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri menunjukkan hal yang harus kita teladani itu. Yaitu setelah kita jangkau orang-orang itu tadi. Kita mendoakan mereka. Kita berdoa terus untuk mereka. Sampai Tuhan menjangkau si orang itu dengan kekuatan Roh Kudus-Nya. Dan kekuatan Roh Kudus itulah yang akan berbicara seakan-akan kepada orang yang sedang kita jangkau itu. Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Jadi terus kita doakan orang-orang itu. Dan lalu seperti yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus, kita bimbing orang itu dan kita muridkan orang itu. Pada saat Tuhan Yesus berkata, engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi. Supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk lagi. Itu bisa saja Bapak Ibu saudara-saudari. Yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Kita berbicara ke anak kita sendiri. Anak kita yang sangat kita kasihi. Yang mungkin pada hari ini dia sedang tidak ikut-ikut dengan Tuhan Yesus. Tapi dia ikut-ikut dengan orang lain. Akibat dari itu hidupnya kacau. Gaya hidupnya ke arah yang negatif. Mungkin terlibat dengan narkoba, mungkin terlibat dengan LGBT, mungkin terlibat dengan hal yang lain. Ke anak kita itu sendirilah yang tadi kita jangkau seperti dicontohkan Tuhan Yesus. Yang tadi kita doakan terus menerus setiap saat sampai Roh Kudus datang dan membangkitkan anak itu. Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan setelah itu kita bimbing anak kita itu. Kita muridkan anak kita itu. Caranya seperti yang dibilang di Alkitab. Dengan firman Tuhan. Mempergunakan Alkitab Bapak Ibu saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Jadi sebagai penutup saya ingin menyampaikan ke kita semua. Bahwa hari ini betul pandemi sedang merajalela. COVID-19 mulai mengambil satu demi satu orang yang kita kenal, orang yang dekat dengan kita. Kesehatan fisik dari orang-orang yang kita kenal mulai jatuh. Bahkan akibat dari pandemi, kesehatan rohani orang-orang yang kita kenal, bahkan orang yang kita sayangi mulai makin berjatuhan. Tapi bukan hanya itu Bapak Ibu saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Bukan hanya virus, bukan hanya pandemi. Ada yang lebih mengerikan lagi daripada itu namanya dosa. Dosa akan mempengaruhi kesehatan fisik dari seseorang yang melakukan dosa, di-impact oleh dosa. Dan kesehatan rohani dari orang-orang yang melakukan dosa dan di-impact oleh dosa. Dan ini lebih mengerikan lagi. Kematian fisik dan kematian rohani yang terjadi tidak bisa ditanggulangi lagi. Tidak bisa orang itu keluar dari itu dengan kekuatannya sendiri. Tapi puji Tuhan seperti firman Tuhan menunjukkan pada hari ini. There is the man on the pool. Ada Tuhan Yesus di dalam kehidupan ini. Dan Tuhan Yesus mau kitalah Bapak Ibu saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Untuk menyampaikan apa yang tadi dilakukan oleh Tuhan Yesus ribuan tahun yang lalu ke
si orang yang sakit 38 tahun lamanya tadi yang kemudian disembuhkan, kita lakukan itu ke seluruh orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang sedang mengalami sakit fisik, yang sedang mengalami sakit rohani. Sambil kita mendengarkan tim worship TLCC dengan lembut menyanyikan lagu pujian, mari kita Bapak Ibu Saudara-saudari sama-sama menundukkan kepala. Mari kita pikirkan orang-orang yang kita kasihi. Mungkin itu anak kita sendiri. Mungkin itu suami atau istri kita sendiri. Kita pikirkan mereka. Dan ketahuilah Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Meskipun di luar tampaknya mereka sehat. Meskipun matanya bersinar-sinar. Tapi kita tahu bahwa dunia ini tidak lepas daripada sakit. Baik itu sakit jasmani maupun sakit rohani, Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Dan Tuhan mau anak-anaknya melalui Roh Kudus Tuhan Yesus yang ada di dalam kita untuk menjadi the man on the pole. Bagi anak kita, bagi istri kita, bagi teman-teman kita, bagi orang-orang di sekitar kita. Bapa yang bertahta di kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Putramu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon urapan Roh Kudus-Mu Bapa atas firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan. Bapa, dengan kekuatan Roh Kudus-Mu, biarlah kami bersedih dan terbeban melihat anak kami, istri kami, suami kami, orang-orang di sekitar kami, keluarga kami yang belum kenal Padamu, yang sedang mengalami pergumulan, yang sedang tersesat. Bapa, dengan kekuatan Roh Kudus-Mu juga, suruhlah kami Bapa untuk menjangkau mereka satu demi satu seperti Tuhan Yesus menjangkau orang yang sakit selama 38 tahun lamanya itu Bapa. Dan dengan kekuatan Roh Kudus-Mu juga, bawalah kami Bapa untuk mendoakan orang-orang ini. Mendoakan orang-orang ini dengan kasih, dengan penuh perhatian. Mendoakan. Mungkin karena hari ini, karena COVID-19, biarlah kami mendoakan melalui telepon. Beri kami kekuatan untuk itu melalui Roh Kudus-Mu. Biarlah kami mendoakan melalui WA atau sarana-sarana online lainnya. Beri kami kekuatan dengan Roh Kudus-Mu Bapa di surga. Dan Bapa, setelah doa yang beruntun dan tidak berhenti-hentinya, yang dipanjatkan bersama seluruh tubuh-Mu Bapa, gereja, kelompok kecil, bahkan keluarga kami. Sampai Engkau katakan kepada orang ini, bangunlah, angkatlah tilam, dan berjalanlah. Kami akan terus mendoakan, terus berbicara kepada mereka, terus memberikan penghiburan. Dan setelah mereka menjadi bagian dari keluarga-Mu Bapa, dengan kekuatan Roh Kudus-Mu juga, Bapa, Engkau utus kami untuk memuridkan orang-orang itu, membimbing orang-orang itu, termasuk anak kami sendiri, suami kami sendiri, istri kami sendiri. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu, terima kasih untuk Roh Kudus-Mu. Tetap dengan kepala tertunduk. Saya ingin kita semua memikirkan minimal satu nama. Satu nama di antara banyak orang yang sekarang yang Anda ketahui sedang sakit. Baik secara fisik maupun secara rohani. Pikirkan satu nama itu Bapak Ibu, saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita doakan bersama-sama nama itu. Terima kasih Bapak. Untuk berkat, untuk kehormatan yang Engkau berikan kepada kami. Untuk di dalam kami, Engkau letakkan Roh Kudus-Mu. Roh Kudus dari the man on the pole. Dan biarlah dengan mengikuti contoh yang diberikan oleh Tuhan Yesus, kami boleh
memuliakan namamu, dan memperbesar kerajaan-Mu. Haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Praise God Almighty. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Amin.